Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah guru menyelesaikan volume keempat dengan judul Pintu Gugat, volume 4 dilanjutkan dengan volume kelima. Pintu Gugat volume kelima, tajuk pemahaman pembahasannya si gila bikin hancur dunia. Keren. Ayo para murid, para santri, dan para pemirsa, khususnya rakyat seluruh Indonesia, agar kalian cerdas, turunan dewa, jadi anak onta gila semua. Ayo diajak oleh guru berpikir yang jauh. Bagaimana guru caranya? Gini, diajarin. Para murid dan santri dan para pemirsa, apa-apa yang ada di negara kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, di sosial kita, di negara kita, di instansi-instansi negara Republik Indonesia. Apa yang selalu diucapkan, apa yang ada di mindset atau di otak negara kesatuan Republik Indonesia. Apa-apa selalu diatasnamakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala sesuatu hanyalah kehendak Allah dan semua atas kehendaknya Allah. Bila Allah menghendaki, semua adalah kun fayakun dan semua atas izinnya Allah. Rakyat Indonesia dan umat Indonesia, bila ada peristiwa tidak mampu berpikir, selalu mengatasnamakan Tuhan yang disebut Allah. Ada bencana yang besar, semua atas izin Allah, semua kehendak Allah. Puting beliung yang besar, izinnya Allah. Semua kalau berbicara tentang alam, semua diatasnamakan kehendak Allah. Karena sangat kecilnya otaknya, karena sudah gila sejak di kandungan. Bagaimana ngujinya guru? Gampang. Masih ingat dengan judul video guru Matahari dan Armageddon? Apa teman-teman? Armageddon. Armageddon diberikan simbol suatu gambaran di film-film yang sudah ada di YouTube dan banyak pemirsa yang sudah memahami. Armageddon adalah menerangkan peristiwa semesta yang disebut ruang antariksa atau galaksi. Diberilah suatu gambaran, ada meteor yang sangat besar akan menerpa, akan nubruk bumi. Manusia yang cerdas, manusia yang tidak percaya Tuhan, sudah mendeteksi, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan ratusan tahun sudah disiapkan. Disiapkanlah alat-alat, mulai satelit sampai roket, bahkan alat-alatnya semua sudah disiapkan. Karena kemampuan untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di bumi, itulah faktanya. Manusia yang tidak bertauhid justru mampu melindungi rakyat dan umat, bahkan melindungi bumi. Kalian yang berkoar-koar bertauhid, sakit aja masih ke rumah sakit. Gila gitu. Apa? Gila. Apa dari peristiwa ini para pemirsa? Ilustrasikan. Ada batu meteorit yang sangat besar akan menimpa bumi. Orang Inggris, orang Amerika, orang Jerman, orang Israel yang kau tuduh katanya bodoh, katanya tidak masuk surga, sudah memprediksi semua, disiapkan alatnya. Karena dari bumi banyak negara, sehingga roket yang akan diterbangkan, roket yang akan diluncurkan ke antariksa, diambillah dari beberapa negara sebagai perwakilan dari setiap negara. Para murid, para santri, dan para pemirsa,
Menyusun, menyiapkan roket dibutuhkan sesuatu kemampuan dan sesuatu di luar nalar bagi kalian yang otaknya otak bertauhid. Membuat roket sebesar itu, alatnya seperti itu, dirancang seperti itu, mereka mampu. Mau diluncurkan butuh beberapa tim, diambil dari beberapa negara. Pas ketepatan warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbaik dipilih oleh NASA. Para pemirsa, ada misi melindungi bumi untuk menghalau, untuk menghancurkan asteroid yang sangat besar agar bumi selamat, agar seluruh makhluk dan manusia terselamatkan. Orang sana mampu menyiapkan. Ada perwakilan dari Indonesia yang terbaik menurut otak Indonesia, tapi ya apa yang terjadi di sana para pemirsa? Manusia sebelum diberangkatkan ke ruang angkasa, itu kurang lebih analisanya 3 tahun para pemirsa di sana. Manusia ini dideteksi, diukur kebiasaannya. Sambil dididik, diajarkan alat-alatnya untuk mengalternatif, untuk mengoperasionalkan alat-alatnya di sana bagian. Dididik minimal itu 3 tahun. Ada perwakilan dari Indonesia. Menurut otak di Indonesia ini yang terbaik. Dibawalah di lembaga NASA. Apa para pemirsa? Dibawalah ini ke NASA. Siapa yang menghantar guru? Aku, gurumu yang menghantar. Oh, keren guru, keren gurumu ini. Saya bawalah tuh. Manusia yang terbaik. Repotnya yang terbaik di Indonesia adalah seorang wanita. Gendernya wanita. Karena dipilih menurut kemampuan intelektual. Wah, ini paling bertauhid. Ini paling khusyuk. Ini paling canggih, ini paling hebat di Indonesia. Dibawalah ke NASA. Di sana dianalisa para pemirsa. Guru yang menghantar, maka guru itu ngantar di sana. Apa yang kira-kira terjadi di sana? Kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan itu dianalisa karakter dulu sebelum diajari keilmuan. Karena keterbiasaan bangsa Indonesia sejak kecil sudah di kandungan ini gila dan error. Di sana itu dicek up medisnya, dicek up syaratnya, dianalisa perilakunya sebelum diajarin ilmu antariksa. Setelah perwakilan dari Indonesia dibawa ke NASA, tiap hari dianalisa oleh dokter sana. Bersetandarkan ilmu kesehatan, bukan ilmu tauhid. Kalian harus paham. Yang jadi masalah apa para pemirsa? Setelah si wanita dari Indonesia dihantar guru ke sana. Kok keren guru? Keren gurumu. Sudah gurumu paling keren seluruh dunia pokoknya. Akhirnya pihak medis, pihak medikal dari NASA, guru dipanggil. Nggak ngomong bahasa Inggris nanti kemelintin. Saya dipanggil dari ketua NASA. Hai orang Indonesia. Apa bos? Gimana perwakilan dari Indonesia kok seperti ini? Loh gimana ini dok? Saya lihat ini loh. Perilakunya setiap harinya seperti itu. Saya lihat itu sering. Bicara-bicara sendiri, ngomong-ngomong sendiri, badannya ditekuk-tekuk. Wah repot ini guru. Karena inilah budaya bangsa kita yang gila dikatakan ini sehat. Guru tidak bisa alasan di depan Direktur Kesehatan NASA. Gimana ini? Menurut di Indonesia ini paling sehat, paling cerdas, paling akurat. Bagi orang standar di Amerika di NASA. Ini gila. Yang repot guru dipanggil direkturnya. Hai Bapak yang membawa utusan dari Indonesia. Ini gimana wakil Indonesia ini loh, saya lihat perilakunya seperti ini. Menurut cek medis ini teridentifikasi gila.
Bagaimana saya mau memberangkatkan orang gila mau ke ruang angkasa? Bagaimana para pemirsa solusinya? Agar si gila ini bisa lolos sampai ke langit. Ayo. Seluruh Indonesia, saya ajak berpikir kalian, saya beri pertanyaan. Secara medikal, orang Indonesia dibawa ke NASA. Dari direktur NASA, bagian medikal mengatakan ini gila. Karena dianalisa ngomong sendiri. Jam 12 siang ngomong, jam 4 ngomong lagi, jam 6 ngomong lagi, dianalisa. Karena sudah dibawa ke guru di sana, agar pasien ini, agar perwakilan Indonesia bisa lolos ke NASA gimana? Kumpulkan kecerdasan Anda. Bagi Anda yang katanya punya malaikat, yang kenal Tuhan, yang sudah makrifat, tolong mintakan wahyu kepada Tuhanmu. Apa jawaban dari video ini? Agar perwakilan Indonesia bisa lolos sampai ke ruang antariksa. Didoain, dimantra, disantet, diguna-guna, bakar dupa, bakar menyan, tahlilan, khataman. Inilah hebatnya gurumu para pemirsa. Ini sudah teridentifikasi gila. Tapi guru karena diutus menyelamatkan bangsa manusia. Artinya guru harus lebih pandai daripada yang pandai. Agar utusan Indonesia selamat mampu sampai ke ruang antariksa. Direktur Kesehatan NASA. Saya beri suatu alasan. Saya bisiin, ngerti? Pak Direktur, ini bukan gila, ini ibadah. Apa para pemirsa? Gila itu disebut ibadah. Paham enggak para pemirsa? Anda semua di luar sana, kalian yang mengatasnamakan ibadah, sesungguhnya Anda adalah gila yang tidak akan pernah sadar. Dan kegilaan Anda tidak akan pernah ada yang bisa menyembuhkan. Gurumu tak akan bisa menyembuhkan. Nabimu tidak bisa menyembuhkan. Rasulmu tidak bisa menyembuhkan. Bahkan Tuhanmu tidak bisa menyembuhkan. Karena gila Anda, negara ini sudah akut. Lantas gimana? Pak Direktur, wakil dari Indonesia, ini tidak gila, ini ibadah. Oh, yes. Kira-kira lolos atau enggak? Ayo para murid dan santri. Karena ada satu alasan ibadah. Di Indonesia kan begini para pemirsa. Guru-gurumu kan begitu, negaramu mengajarkan begitu, orang tuamu mengajarkan begitu. Kitab-kitabmu mengajarkan begitu, nabimu, rasulmu, Tuhanmu memerintahkan begitu kan. Kalau sudah diberi kalimat ibadah, ya itu jadinya. Apa para pemirsa yang terjadi di sana? Direktur NASA ini terkecoh karena kecerdasan guru ini. Oh, enggak apa-apa Pak Direktur, ini hanya ibadah, ini ibadah muamalah, ini enggak masalah. Yes. Apa yang terjadi Pak pemirsa? Setelah lolos, tapi guru ini sudah tahu jelas risiko ini nanti di sana. Apa para pemirsa? Setelah ini lolos, alasan guru tadi ibadah, akhirnya 3 tahun lebih sedikit meluncurlah roket ini di ruang angkasa, di ruang antariksa. Sesuai apa yang diprediksikan dari orang-orang ilmuwan di luar sana, asteroid sudah mendekat. Tim yang di dalam roket, yang di dalam misi untuk menyelamatkan, untuk menghancurkan asteroid, timnya itu ada 12. Ada dari Jepang, ada dari Israel, ada dari Cina, ada dari Jerman, ada yang dari Brasil, dari beberapa negara, dan ada yang satu di Indonesia. Karena perilaku sejak kecil di kandungan seperti itu yang jadi masalah apa para pemirsa? Di dalam roket, di ruang, itu masih ada namanya, kalian menyebut itu kompas, dan masih ada namanya jam ruang waktu.
Asteroid sudah mendekat ke bumi. Satelit sudah di atas. Dari 12 tim orang manusia yang ingin menyelamatkan bumi, perwakilan dari Indonesia dilihat. Waduh, ini sudah jam 12 siang. Apa yang terjadi para pemirsa? Dia ibadah lagi. Coba gila. 12 perwakilan negara sibuk mempersiapkan alat yang begitu lama disiapkan untuk menghalau asteroid agar bumi ini selamat. Perwakilan dari Indonesia, karena itu tadi, sukanya ibadah. Apa pemirsa? Dia sholat duhur. Karena dia tahu itu di ruang angkasa. Dia mencari kompas. Pintu satelitnya itu dibuka. Karena sholat mempunyai kewajiban dan harus menghadap kiblat namanya Ka'bah. Apa para pemirsa? Pintu jendelanya satelit dibuka, dilihat sama perwakilan dari Indonesia. Nah itu bumi, nah itu Ka'bah. Apa yang terjadi? Pintunya ditutup, dia sholat. Allahu Akbar. Diukur seakan-akan dia pasti menghadap ke bawah. Jadi nungging gini. Karena diperintahkan sholat itu harus menghadap kiblat Ka'bah Mekah. Jadi di langit sana itu perwakilan dari Indonesia. Karena sejak kecil seperti itu, ajarannya seperti itu, gurunya begitu, kurikulumnya begitu, pemimpinnya begitu, nabi-nabinya begitu, rasulnya begitu. Di ruang angkasa itu masih sholat menghadap ke bumi. Kira-kira dari 11 perwakilan negara gimana? Ini orang mau apa? Apa yang terjadi? Setelah sholat, para pemirsa belum selesai. Karena di dalam kabin ruang antariksa, itu tubuhnya kan bergerak. Pertama setelah Allahu Akbar rakaat pertama, tubuhnya ini berputar. Perwakilan dari Indonesia bisa mengukur, wah ini saya sudah tidak lurus dengan Ka'bah. Dari 11 perwakilan sudah pada gopoh, ini sudah dekat, asteroid sudah dekat. Dilihat perwakilan dari Indonesia, dia bingung dengan sendirinya. Waduh, sholat saya ini tidak diterima oleh Tuhan, tidak diterima oleh Allah. Sehingga dia sholat lagi. Karena apa? Karena dia melambung di dalam kabin pesawat itu. Dia sholat lagi. Mutar lagi. Karena tahu dia ngambang di dalam kabin. Sholat lagi. Apa dari perwakilan 11 negara itu? Basa Jawa ini. Dan cuk wong Indonesia gateli. Apa mbak? Asteroid wis cidek kayak ngene iki lho. Asteroid sudah dekat. Kalian masih seperti itu. Maju gini. Loh sudah tidak senter, tidak lurus lagi, putar lagi. Apa yang terjadi para pemirsa? Karena dirancang dari 12 tim ini mampu mengendalikan asteroid. Gara-gara satu si gila sejak di kandungan. Asteroid ini menghantam dari astronot itu. Menghantam pesawatnya. Bahkan kelak akan menghantam bumimu. Karena kegilaan dari orang yang gila. Itulah orang gila yang menghancurkan dunia. Itulah otak-otak yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah faktanya. Kalian lepas dan keluar dari para moyang. Moyangmu tidak akan pernah mengenal yang disebut Ka'bah di Arab sana. Tapi kalian terjerumus. Itulah faktanya. Kalau kalian meninggalkan dari leluhurmu, Anda meninggalkan moyangmu, Anda menjadi gila satu bangsa, satu negara. Kapan kalian mau sadar? Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.